Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Mintarsi. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 289205067. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya berada di semester 5. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas UAS di mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Lulu Abdillah Kurniawan, SEMM. Materi kali ini yang akan saya bawakan adalah neraca pembayaran internasional dan studi kasusnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai. Sebelum kita membahas mengenai kasus neraca pembayaran internasional, kita harus tahu dulu pengertian dari neraca pembayaran internasional. Pengertian neraca pembayaran internasional adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain. Oke. Tujuan dari neraca pembayaran yang pertama adalah membantu pemerintah dan menetapkan kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi keuangan negara, khususnya terkait dengan praktek hubungan ekonomi dengan negara lain. Yang ketiga, merupakan alat untuk mengukur struktur dan komposisi transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia internasional. Lalu yang keempat adalah mengukur keadaan perekonomian dan posisi keuangan internasional suatu negara. Yang kelima, membantu dalam pengambilan keputusan bidang moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional. Selanjutnya ada fungsi neraca pembayaran. Yang pertama adalah menunjukkan posisi keuangan suatu negara. Yang kedua, sebagai patokan suatu negara pendonor. Yang ketiga, sebagai indikator fundamental ekonomi, dan yang keempat adalah sebagai cerminan ekonomi. Lalu struktur neraca pembayaran terdiri dari yang pertama ada neraca perdagangan, yang kedua ada neraca jasa, yang ketiga ada transaksi berjalan, dan yang keempat ada neraca modal. Nah, lalu kita akan membahas mengenai studi kasus neraca pembayaran. Defisit neraca pembayaran di kuartal 2 2013 lebih rendah. Bank Indonesia atau BI memperkirakan defisit neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan kedua Q2 yaitu di tahun 2013 lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal itu seiring membaiknya transaksi modal dan finansial. Membaiknya transaksi modal dan finansial terutama didorong oleh arus investasi portofolio termasuk penerbitan global bond oleh pemerintah. Kata Gubernur BI saat itu yaitu Pak Darmin Nasution. Pak Darmin mengatakan peningkatan arus investasi portofolio tersebut bersejalan dengan kuatnya fundamental ekonomi Indonesia dan dampak kebijakan ekonomi global yang akomodatif. Namun defisit transaksi berjalan diperkirakan meningkat karena impor yang masih cukup tinggi. Hal ini terkait dengan tingginya konsumsi bahan bakar minyak, ujar Pak Darmin. Lalu sebelumnya BI mencatat NPI pada triwulan 4 2012 surplus dari 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Namun transaksi berjalan pada triwulan keempat yaitu di 2012 mengalami defisit mencapai 7,8 miliar dolar US atau 3,6% dari produk domestik bruto atau PDB. Angka tersebut lebih besar dari defisit triwulan sebelumnya yang sebesar 5,3 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, mengenai posisi cadangan devisa, Pak Darmin Nasution mengatakan pada sementara itu, akhir Maret 2013 mencapai 104,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Angka tersebut masih di atas standar kecukupan internasional. Nah, lalu angka tersebut dari defisit triwulan sebelumnya sebesar 5,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mempertimbangkan kondisi NPI pada triwulan kedua di 2013, BI memperkirakan tekanan depresiasi nilai tukar rupiah juga akan moderat. Nilai tukar rupiah secara rata-rata melemah sebesar 0,7% mencapai 9.680 per dolar Amerika Serikat dengan volatilitas pada triwulan 1 di 2013 yang masih terjaga. Kemudian nilai tukar rupiah masih mengalami depresiasi pada triwulan pertama di tahun 2013. Meskipun lebih moderat secara sejalan dengan berlanjutnya aliran modal masuk, hal ini
Bisa dikatakan dari kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamental, baik melalui penguatan mekanisme intervensi falas, penerapan term deposit atau TD falas maupun pendalaman pasar falas. Lalu analisis kasusnya yang pertama yaitu pada kasus Bank BI memperkirakan defisit neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan kedua atau Q2 2013 lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya. Hal itu seiring membaiknya transaksi modal dan finansial. Perbaikan transaksi modal dan finansial didorong oleh faktor utama yaitu arus investasi portofolio termasuk penerbitan global bond oleh pemerintah. Peningkatan arus investasi portofolio tersebut sejalan dengan kuatnya fundamental ekonomi Indonesia dan dampak kebijakan ekonomi global yang akomodatif. Namun defisit transaksi berjalan diperkirakan masih meningkat karena impor yang masih cukup tinggi. Dalam hal ini terkait dengan tingginya konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia yang membuat Indonesia harus mengimpor bahan bakar minyak dari negara yang kaya akan minyak seperti Arab Saudi agar pemerintah Indonesia mampu memenuhi kebutuhan minyak masyarakat Indonesia. Saat ini BI mencatat di NPI pada triwulan keempat 2012 surplus 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, transaksi berjalan pada triwulan keempat di 2012 mengalami defisit mencapai 7,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 3,6% dari produk domestik bruto atau PDB. Angka tersebut lebih besar dari defisit triwulan sebelumnya yang sebesar 5,3 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu selanjutnya, sementara itu mengenai posisi cadangan devisa, tercatat bahwa pada akhir Maret 2013 mencapai 104,8 miliar dolar Amerika Serikat dan setara dengan 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Dengan mempertimbangkan kondisi NPI, maka pada triwulan kedua 2013, BI memperkirakan tekanan depresiasi nilai tukar rupiah juga akan menderat. Nilai tukar rupiah secara rata-rata melemah sebesar 0,7%, tercapai di angka 9.680 per dolar Amerika Serikat dengan volatilitas pada triwulan 1 yaitu 2013 yang masih terjaga. Nilai tukar rupiah masih mengalami depresiasi pada triwulan pertama di 2013. Meskipun lebih moderat sejalan dengan berlanjutnya aliran modal masuk, hal tersebut dinilai sebagai hasil dari kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamental, baik melalui penguatan mekanisme investasi falas, penerapan term deposit falas maupun pendalaman pasar falas. Di sini untuk berita di medianya bisa dilihat di http detikfinance.detik.com moneter, yaitu neraca pembayaran Indonesia defisit di 73 triliun pada tahun 2013. Itu sesuai dengan analisa kasus yang di atas. Yang kedua, kita bisa lihat di neraca pembayaran defisit di 6,6 miliar pada Tempo atau bisnistempo.co mengenai neraca pembayaran. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai neraca pembayaran pada mata kuliah ekonomi internasional. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.